ada namanya expense, ada namanya COGS, ada namanya aset, ada namanya ekuitas, ada liabilitas. Gimana cara ngelolanya itu kayak gitu. Itulah yang gua kasih gratis buat mitra-mitra gitu. Gas bro, press the button. Asli ini orang niat banget ya ngebantu gue ya gitu. Betul, Dalam hati betul. sih niat banget ya ada sesuatu nih pasti gitu, ada sesuatu yang ditakdirin dia ada di atas itu buat gue gitu. Nah dari obrolan dari research itu dan kita obrolan setiap malam gitu kayak ini dah oke, gue sampai keberanian diri gue mau nggak jadi partner gue gitu. Partner gue di buat mewujudin mimpi gue jadi manajer investasi. Jadi seorang manajer investasi, jadi perusahaan MI gitu. Dan dia mau. Bilang, gue kaget langsung. Orang biasanya gue ngajakin aja, gitu, ngajakin buat makan aja. Biasanya banyak alasan ini nggak langsung gitu atau ngajakin apa. Tapi dia ini satu yang besar, yang bakalan bisa tercapai dalam setahun 2 tahun. Dia dalam waktu 6 tahun 7 tahun dia mau. Dia mau. Dalam 7 tahun kayak kita bikin perusahaan manajer investasi sendiri. Mau. Gue bilang tanya kenapa gitu. Gue bilang tanya kenapa kok bisa mau. Ya karena visi kita sama. Ternyata dia masih ingat loh visi kita ternyata. Oh luar biasa sekali nih. Visi yang sangat luar biasa sekali. Karena visinya itu sama gitu. Karena kita ingin kita punya kepedulian terhadap orang sekitar. Gue juga suka dengan produk lokal. Gimana kita cara buat produk lokal. Apa sih yang gue bisa ternyata di bidang keuangan. Kalau orang lain tuh bisa luasa di marketing atau apa, gue bisa mengkolaborasikan UMKM itu di produk keuangan. UMKM di produk keuangan. Jadi gue support. Jadi gue tuh bikin manajemen investasi yang selain buat produk sekuritas, produk perbankan, satu dari gitu sektor real dan UMKM, gue tambahin ke portofolio gue. Karena apa? Karena gue kepingin ngebantu, nge-support produk-produk UMKM lokal ini biar bisa bangkit gitu. Berkembang lah ya. Berkembang gitu. Dan sifat gue adalah netral. Tidak ikut campur masalah proses bisnisnya, tapi jadi supporting gitu. Gue nggak di atasnya, tapi gue di bawahnya buat nge-support. Nyangga lu bisa ada. Karena gue lihat kenapa kok misalkan kayak gitu. Banyak loh orang baru kuliah selesai kuliah itu mau usaha itu udah punya ide-ide yang cemerlang, terhalangnya namanya modal. Modal dia bilangnya gampang masuk ke bank, coba aja masukin ke bank apa susahnya gitu. Kalau nggak punya orang dalam, kalau misalnya baru ya gitu. Betul. Nah terus mau pinjam ke orang lain nggak semuanya itu keluar di keluarga orang kaya loh gitu, yang punya ide bagus gitu. Dan ya ketika gue itu ya itulah gue bisa masuk di situ lah, kita bisa nge-support di situ gitu ya, kita juga bisa mengkolaborasikan antara satu UMKM ke UMKM lokal produk lokal lain ke produk lokal lain gitu dari ikatan finansialnya. Berarti Mas Gilang ini memberikan kesempatan kepada si Bernan Joseph ini untuk membuat suatu ide yang dimana ingin membuat suatu finance gitu ya. Iya, dan terbentuklah namanya Finance Studio. Jadi bukan manajer investasi MI, ya bakal nanti namanya Gilang Joseph Finance Studio. Kenapa ya? Karena gue bingung namanya apa, dan gue melihat nama kita berdua itu bagus gitu. Gilang artinya terang. Joseph itu juga salah satu nama nabi. Ya bagus sih, gue lihat ya udah bagus, tapi ada satu konsep terbaru yang ada namanya Finance Studio gitu. Dia MI. Gue terbuka aja. Gue itu MI sekarang, manajer investasi, bukan financial planner gitu. Financial planner tuh gue suka lebih sharing gitu. Gue lebih suka ngasih gratis buat financial planning gitu, bukan personal planner gitu. Misalkan financial itu. Dan gue jadi manajemen investasi bisa jadi gimana kita cara ngebantu menyalurkan produk keuangan ini bisa sektor real atau bisa pasar modal, produk perbankan, di mana saat kita jadi buat investor kita sudah terbantu, kita literasi keuangannya terbantu,
Dari segi yang kita di landingnya juga UMKM yang kita kelola itu bisa terbantu juga. Itu konsep satu finance studio itu salah satu gabungan antara dua mimpi, satu mimpi tapi dua visi, karena si Bernan itu lahir dari UMKM lokal, produk lokal dan UMKM lokal, dan yang denimnya dia tadi ya. Lahir di financial institution, ketika itu mengelola keuangan, mengelola investasi, dan mengelola itu kita gabungkan, mulai namanya Gilang Joseph Finance Studio, Gienjo gitu. Dan itu oke, kita buat Gilang Joseph Finance Studio, support SR, bikin kopi. Oke, jadi kopi dan Finance Studio kopi. Ini nanti at the end itu mereka semacam apa ya, orang yang mau membantu yang tadi Mas Gilang bilang UMKM untuk bisa berkembang lagi. Bagaimana cara mereka mendapatkan modal, habis itu bagaimana mereka membuat atau apa ya namanya ya, mengembangkan ya bisnis mereka juga dengan melalui Finance Studio ini. Nah, Finance Studio ini adalah gimana cara kita itu nge-create. Finance itu gak identik sama yang hal-hal yang kaku sebenarnya, cuma angka-angka yang kaku. Jadi gimana kita finance itu bisa meng-create sesuatu. Dan nge-create sesuatu itu kita yang pertama yang harus yang kita tahu adalah literasinya. Literasi keuangannya harus dibenarkan dulu. Misalnya dari keuangannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada gitu. Terus misalkan ini definisi ini harus sesuai itu. Ya itu harus benar-benar harus diterangkan dengan pada kita, itu entah investor ataupun yang mitra kita gitu. Jadi kita ngomong-ngomong ada investor, artinya ada seseorang yang ingin menaruh uangnya di Finance Studio ini untuk diberikan modal kepada UMKM tersebut. Iya, jadi perantaranya aja kita. Kenapa jadi sebenarnya kepikirnya sih karena di aturan OJK itu 10M ya. Kita jadinya perorangan aja gitu. Sebenarnya uangnya dititipin aja ke gua yang ngasih. Secara persorangan sih aturannya persorangan gitu. Oke, sekarang secara praktis. Investor nih, katakanlah Finance Studio ini suatu pengelola keuangan yang mana ada investor, terus ada UMKM yang mau berkembang, kita kasih, kalau kasarannya kasih pinjaman, bener nggak sih? Kasih pinjaman, kasih biaya, ya mereka kepinginnya pada biaya bagi hasil syariah semuanya. Bener nih, ini karena saya mau nanya nih, karena beberapa orang sekarang kan kalau kita ngomongin sesuatu hal pinjam meminjam, dulu kita kenal banget dengan koperasi, bener nggak Mas? Iya. Nah sekarang koperasi ini kan banyak simpang siurnya nih, orang ngomong ini syariah segala macam bla bla bla, ya kita nggak tahu lah itu, ya kan? Kita anggap ya semua ya sesuai dengan jalannya mereka lah ya kan. Tetapi sekarang juga di era digital itu namanya fintech ada. Benar nggak? Ya, benar. Nah, apakah Finance Studio ini dengan adanya investor, dengan adanya si peminjam, atau jatuhnya lebih ke fintech juga nggak? Atau gimana nih? Kalau fintech kan dia benar-benar murni buat profit kan ya. Nah, ini balik lagi kita ke visi kita dulu. Visi kita adalah ngebantu gitu. Dan kita ngebantu, otomatis kita harus saling bantu sama lain kan, harus saling bantu kita bangun satu sama lain gitu. Bangunnya dengan cara apa? Menurut saya ya yang paling adil ya sistem syariah gitu. Itu dengan bagi hasil ataupun akadnya sewa ataupun akadnya itu bisa jual beli gitu. Sebenarnya juga kalau misalkan emang nanti tim pilihnya konvensional, itu biaya-biaya aneh-aneh yang kayak misalkan denda ataupun itu nggak gue pakai gitu. Cuman perhitungan aja pakai persentase gitu aja sih. Karena ini ya kita sama adil gitu. Berarti gini, teman-teman yang mau menginvestkan uangnya ke Finance Studio ini memang benar-benar orang-orang yang memang satu visi juga dengan visinya Finance Studio ini, artinya menjadi berkat juga nggak atau gimana? Karena kan kebanyakan orang, gua punya duit nih 1M atau berapa ratus juta. Kalau memang saya mau duit, mau profit, ya saya taruh ke tempat yang memang ya istilahnya tidak mikirkan riba segala macam lah ya. Cuman kalau saya masuk ke Finance Studio ini as an investor, artinya saya memang satu visi yang menjadi berkat juga, bener nggak? Atau menjadi berkah juga? Iya. Oke. Ada yang kayak gitu sih. Kalau misalnya dibagi-bagi investor ya biasanya rata-rata ada juga yang nggak terlalu peduli masalah itu.
Tapi Aha. ada juga yang sangat peduli masalah itu. Ada satu visi yang kenapa dia ingin invest. Ada juga yang kepingin hanya return. Ya nggak masalah gitu. Karena ya gue sih pada dasarnya kan nggak pengen ngebantu. Gitu. Mereka dengan cara dapetin profit juga ngebantu toh. Gitu. Oke, ya makanya tadi Beneran? Mas Gilang menyampaikan ada beberapa cara ya. Jadi Hmm. bagi teman-teman juga yang memang takut riba segala macam, kita membuatkan ada beberapa cara investor ini mau bagaimana sistem penghasilannya dia, benar nggak? Ketika dia menaruhkan Iya, uangnya ya. Tadi iya. Dan tadi kalau nggak salah ada 3 berarti ya? ada 3 bagi hasil, Bagi hasil, sewa atau jual beli. sewa atau jual beli. Iya. Maksudnya sewa ini gimana Mas? Karena ini kalau saya pribadi sih, saya baru dengar banget ada sistem investor jatuhnya sebagai sewa. Sewa ini maksudnya gimana? Kalau Misalkan nih kita perandaiannya aja ini, misalkan kita buka kopi nih, kedai kopi. Kita tuh punya uang, tapi kita belikan mesinnya dulu gitu. Mesinnya tuh dipakai dan kode kopinya itu bayar sewa kita karena kita pakai mesin kita toh. Oke, jadi si pihak yang mau menjalankan bisnis kopi ini dia menyewa mesin yang kita berikan dari si Finance Studio ya. Iya. Finance Studio beliin mesin kopi, tapi dia harus sewa nih karena mesin kopi punya Finance Studio. Gitu iya, ya? gitu. Jadi kalau misalkan mau akadnya akad sewa lah jadi ya, akad sewa ya? gitu. Misalkan dia beli ya berarti ya jual beli bisa gabungan itu. Kalau misalkan dia sewa selama dia masih pakai ya bayar sewa terus. Nggak harus bayar. Jadi kalau barangnya. kalau katakan nih goblok-gobloknya nih, misalnya harga mesin kalau disewa, harga mesin itu akan tercapai harga belinya 3 tahun sewa, ya kan? Ternyata mesin ini bisa tahan sampai 5 tahun, artinya 2 tahun lagi tiap profitnya si Finance Studio dong, gitu ya? Iya, gitu bisa juga. Gitu. Oke, jadi bisa juga cara mengakali gitu. Ya, bener ya, cara mengakali ya, dengan akad sewa gitu ya. Iya, ngakalin juga emang itu ya. Itu juga logik gitu. Yang penting kan sebenarnya kenapa syariah sama enggak juga kan sebenarnya dari niatnya. Niatnya juga dari akadnya itu yang penting sebenarnya gitu. Kalau misalnya sepahaman saya gitu. Tapi ya, juga bukan tipe-tipe yang strict anti riba. Ya kalau kita ngomongin syariah riba bukan wewenang kita, bukan urusan kita lah. Ya, karena bukan wewenang, tapi yang kita memberikan caranya seperti ini dengan akadnya akad sewa gitu kan. Nanti kalau masalah mau riba mau syariah lagi, penting kita ada caranya seperti ini. Biarkan teman-teman yang memang melihat caranya ini bagaimana ya, bukan kapasitas adil kita. nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau menurut gue sih adil sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalkan bagi hasil gitu, ketika emang lagi pandemi ini kan kita nggak tahu bagi hasil dia bisa ngurangin pokoknya ketika dia rugi gitu, harga pinjaman pokoknya. Oke, kalau bagi hasil ini misalnya profitnya turun ya berarti pendapatannya bagi ke kita pun turun gitu. Turun, jadi ya bagi investor ya berapa dikurangin berapa gitu. Nah, jadi ya begitulah resikonya seperti itu. Tapi kalau misalkan ya bisa naiknya bisa di 70%, ya kita juga dapat bagian proporsi dari situ. Porsi seberapa besar kita menginvestnya lagi gitu ya? Iya, gitu. Ada nisbahnya lah kalau bisa dibilang, ada istilahnya nisbah gitu. Nisbah itu apa, Mas? Proporsi. Oh, proporsi. Oh, bagian-bagiannya berapa banyak yang kamu taruh ya segitu yang kamu dapat kayak gitu. Segitu dapat itu. Dari asetnya biasanya gitu. Kalau ini proses jual beli itu gimana tadi? Ini kan ada 3 kan? Kalau jual beli itu misalkan nih ternyata kita beli harganya, kita beli mesinnya 30 juta misalkan. Kita mau jadi punyanya si tukang kopi itu, kita jual 40 juta, tapi ini bisa dicicil 12 kali. Dengan bunga 0%. Iya. Tetapi harga dinaikin. Iya kan emang biasa jual beli apa yang kalau misalnya ada di ayatnya benar sih. Diperbolehkan jual beli, itu jual beli. Ya, betul. Karena itu sistemnya sistem memang aku punya barang segini mau beli nggak? Kalau mau beli ya berarti ya memang nggak ada hal apapun di situ kan ya? Iya, berarti kan kebedaannya sama sewa kepemilikannya, di segi kepemilikannya, di akad kepemilikannya yang beda. Ya, betul. Betul. Oh, karena kalau saya
sepengetahuan saya tentang misalnya riba atau syariah, kalau saya melihat dengan sistem seperti ini, kacamata saya ya yang tidak paham, ataupun yang saya melihat secara normal, tapi saya melihatnya bisa, karena ini yang terjadi. Ketika kita membeli makanan deh, atau kita beli suatu tas, kita tahu nih harga tas ini sekian, cuman karena kita belinya satuan ya harganya lebih mahal dong, misalnya kayak gitu ya. Ya make sense kalau ini harganya dinaikin gitu loh. Cuman kita memberi kelegaan atau memberi keringanan buat ya ini bisa dicicil 0% dengan termnya segini-segini tanpa bunga. Ya karena kita memang sudah ngambil selisih harga jual tadi. Harga jual, makanya kan itu namanya akad jual beli. Tapi balik lagi kalau misalkan orangnya kepilih konven aja, ya udah tetap gue deal, gak ada namanya denda. Cuman ya tetap aja gue ingetin. Oke. Ya. Berarti ini istilahnya adalah koperasi yang dinaikin tingkatnya sedikit ya, dari cara dengan kita menyediakan, selain menyediakan modal, kita juga membantu mereka dari segi finance-nya ya, finance ya. Bagai cara, tapi kalau koperasi kan, financing. Kalau koperasi itu ya udah habis dapat duit ya sudah lu kelola aja duitnya. Nah gitu. Iya, makanya kalau di sini kita juga ada membimbing ya. Kita tuh bikin tim, kita tuh ngebimbing di mana kita tuh ini literasi keuangannya seperti itu. Ada namanya persediaan, ada namanya expense, ada namanya COGS, ada namanya aset, ada namanya ekuitas, ada liabilitas. Gimana cara ngelolanya itu kayak gitu. Itulah yang gua kasih gratis buat mitra-mitra gitu, buat investor-investor sebenarnya kalau mau belajar gitu. Jadi mereka nggak ketipu sama investasi bodong gitu sebenarnya. Ya walaupun ya nih ya, kalau ini ya sekarang kalau belum terlalu kenal sama gue ya jangan invest dulu ke gue gitu. Karena kepinginnya gitu, gue sudah punya komitmen, gue kepingin ke OJK kan, kepingin punya ada izinnya ini di sini kan cara ini. Tapi buat ke sana nggak mungkin pakai duitnya harta warisan gue, kagak ada cuy. jadi kita harus nge-build ngumpulin dana dari orang-orang terdekat kita, orang terpercaya gitu, dan ketika emang orang luar yang mau invest ke gua gitu, lu udah tahu belum gua tuh nginvest kemana gitu. Oke, tahu duitnya mau diapain juga gitu ya. Akhirnya diapain juga. Kayak misalkan dia kerja kecilnya sekarang kayak ada financial planner lagi ada kasus kayak gitu. Nah ini lu udah tahu belum konsekuensinya saham tuh apa? Bisa turun ya kayak gitu. Kalau lu nggak tahu nggak usah invest dulu ke gua. Oke. Itu maksudnya kalau lu nggak tahu ya nunggu aja sampai OJK keluar 6 tahun lagi gitu. Benar. Karena ketika kita mau menginvest sesuatu kita harus tahu dulu nih duitnya mau diapain gitu kan. Iya. Dan gue sudah transparan gitu. Benar. Resikonya kita harus analisa lagi, benar nggak? Benar. Dan gue tuh kalau misalnya lu sudah invest ke gue ngejaga gue tetap sesuai dengan komitmen, gue masukin ke grup. Dan portofolio gue sebar, gue kasih tahu kalau gue tuh saham-sahamnya itu ya saham-saham yang bagus-bagus semua gitu, yang emang lagi gue tuh tipe fundamentalis sebenarnya, bukan teknikal gitu, bukan trader investment gitu. Itu juga. Oke, berarti memang kalau misalnya ada investor masuk sebelum duitnya ini dilarikan atau diberikan pinjaman kepada UMKM, akan diolah dulu oleh Finance Studio ini gitu ya? Iya, kita batasin lah. UMKM itu paling maksimal 49% gitu di portofolionya. Jadi beberapa produk-produk, misalnya produk perbankan juga maksimal 49%, sekuritas 20%. Nanti kan nggak mungkin nih, mungkin kita banyakkan duit tapi nggak ada UMKM-nya, ya kita larikan dulu ke perbankan atau ke sekuritas. Betul. Gitu. Karena kita punya kerjasama dengan investornya juga terus berjalan kan gitu ya? Terus berjalan gitu, dan mereka dapat fee pengelolaan dan bagi hasil sistemnya gitu 10% aja, 2% Kalau per saya tahun. bilang Finance Studio ini termasuk ini juga berarti ya, funding management, bener nggak sih? Investment. Oh, investment ya. Karena saya mikirnya kan funding kan terima-terima duit. Terima-terima duit, tapi ada landingnya juga. Jadi gitu. Nge-landingin ke saham-saham yang ada di bursa efek juga. Kayak Mas gitu tahu, kan. Saya mikirnya gini, kita ngomonginnya nanti dulu itu, cuman ketika UMKM-nya apa aja sih
yang masuk ke finance studio ini atau ada kriterianya? Karena tadi kalau kita ngomongin denim, apakah lari hanya ke UMKM yang berbau jeans, denim atau gimana? Nah, buat landing ini, itu wewenangnya partner saya, di Bernan ini, kan dia lulusan psikologi kan. Oke. Sebenarnya, buat sekarang ini adalah gimana caranya kita mendapatkan partner-partner yang UMKM lokal, produk lokal yang membutuhkan, tapi punya visi yang besar gitu untuk brandnya sendiri. Yang penting nggak harus baju, ada juga ada satu brownies kita bantu, toko kue ya, toko kue, terus misalkan kopi juga kita bantu, sol sepatu juga kita bantu gitu. Ya itu kan di situ sebenarnya ya penting dia visinya kuat dan besar, kemauannya besar dan bisa di-track sama si Bernan ini kalau dia itu bisa dipercaya gitu. Oke. Nah, sekarang saya nanya, apakah ada limit untuk UMKM mengajukan kerjasama dengan finance studio nih? Ya, sebenarnya limitnya itu ya dari uang dari investor juga gitu. Kalau misalnya katakan dari sayanya juga lagi nginjeknya berapa juta di situ kan itu bisa gitu. Kalau misalnya itu ya tunggu dulu nanti ya gitu. Kalau misalnya ada investor ya udah gitu. Biasanya kalau misalkan kita sudah masukin limit, karena ini kan selesai kita juga mau belajar GCG kan, Good Governance Program juga kita harus patuhin namanya kebijakan-kebijakan investasi kita gitu. Betul. Ya udah sampai 49% ya udah, kalau 49% ya udah stop gitu. Nggak usah ada lagi landing dulu gitu. Nggak usah lagi cari mitra gitu. Oke. Kalau uang yang keluar sudah 49% dari jumlah investor yang masuk duitnya gitu ya? Iya gitu. Kalau misalkan antara dua, ada yang balikin dari UMKM atau ada investor baru kan turun tuh porsinya. Betul. Nah itu baru bisa kita salurin lagi gitu di situ. Gitu. Kalau misalnya UMKM-nya naik mau meminta pengajuan, sedangkan investornya juga taruh uangnya lebih banyak lagi, artinya masih bisa dilakukan peminjaman lagi ke UMKM ya? Iya bisa. Yang jelas gitu. Limit uang keluar untuk UMKM itu 49%. Iya, 49% aja nggak bisa lebih. Karena lebihnya untuk finance studio untuk memutarkan itu tadi ya. Iya gitu. Ini tuh juga belajar juga kan, nggak ada yang tahu kayak gitu. Biasanya kan orang itu tabu gitu buat ceritain. Nggak, sekarang gini Mas. Kenapa harus 49%? Apakah ini memang regulasinya investment seperti itu sebuah MI gitu loh? Karena gue kepengen nggak ada yang dominan. Oke. Nggak ada yang mayoritas di situ. Kenapa? Karena ada satu produk itu mayoritas, otomatis ketika itu produk itu gagal, artinya kita bakal gagal. Habis semua ke situ gitu ya? Habis semua ke situ. Kalau misalnya kita batasi 49%, ya otomatis masih ada 51%. Kita masih bisa proof. Kalau kita bisa masih ngelola 51% uangnya. Kalau gagal 51 dari sisa 49 itu benar-benar kayak bukan. Makanya kita nggak mau lebih dari 49%. Oh, jadi memang ini pemikiran dari atau pengetahuan yang Mas Gilang sudah dapat sehingga dapatnya udah deh 49% doang nih yang saya mau kasih pinjam ke UMKM gitu ya. Iya, gitu. Karena melihat dari segi resiko yang akan mereka dapetin juga gitu. Iya. Oke. Berarti resiko dari segi ya biar dinamika investornya senang gitu kan juga. Saya pikir ada memang suatu regulasi untuk MI yang dimana dari situ regulasi nggak ada gitu. Misalnya 79% di saya kalimat itunya sih. Kalau sudah masuk jadi MI kita bakal ngikutin standar dari MI kok. Kalau standar MI-nya itu berapa? 79 yang dilandingin. Dilandingin atau misalkan aset-aset portofolionya 79%. 21% lagi yang kita save sebagai MI-nya. Kas, deposito gitu. Oke, wow. Artinya 49 ini ya mungkin kita sebagai pemula dulu kali ya, gitu kali ya Mas. Ya menurut gua sih sudah itu kayak ini kalau ada mayoritas tuh bener-bener bisa ngalahin. Gue sih nggak suka ada mayoritas sih di portofolio gitu. Oke, kita coba dari minoritas portofolio, bisa nggak nih mengangkat ini dulu gitu kan? Bisa. Dan ya otomatis berapa kali kita mengalahkan IISG berapa kali? Sampai sekarang kita mengalahkan IISG. Gitu. Oke, sekarang gini, saya ada
sesuatu saya nggak tahu ya MI atau apa, cuman dia ada aplikasinya nih. Pernah tahu Santara, Mas? Tahu. Jadi apakah Finance Studio ini hampir sama dengan Santara atau berbeda gitu? Karena Nah, saya kalau mikirnya Santara- mirip-mirip juga, teman-teman bisa menginvestasikan uangnya ke situ untuk membeli saham lagi, gitu loh, saham perusahaan-perusahaan pakai aplikasi. Sebenarnya sih mimpi besarnya sih sama sih kayaknya. Mimpi besarnya itu kita itu antara lending funding itu sudah bisa langsung aja dari investor gitu, nggak dari kita. Bisa dari kita jadi fee systemnya dari fund pakai kontrak pengelolaan kolektif, bisa dari misalkan mereka langsung mau masukin jadi mereka deposit itu kita dapetin fee buat selisih fee-nya bisa. Terus bisa dapetin saham dari mereka itu bisa, itu mimpi besar kita sih sebenarnya di 10 berarti tahun gitu. Mimpi besarnya ini mau menyaingi Santara gitu ya. Ya juga sih sebenarnya, gue juga baru tahu Santara gimana waktu diceritain, wah ada Santara. Iya juga nggak apa-apa gitu. gitu loh, Mas. Cuman apa ya, titik beratnya itu adalah ya gue kepinginnya mitra itu bagian keluarga kita gitu. Kita bergerak bareng-bareng gitu. Jadi mitra kayak memang itu. Kita mau bantu Anda, nih saya punya dana 49%, ayo apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman bisa kembangin UMKM ya? Mungkin dari situ dari kita, dari daerah kita gue kenalin itu, ini punya bisnis ini loh, ini bisnis ini, kenapa nggak kalian saling ngobrol? Kita ngobrol, kita kopi bareng, terus habis itu ya kita keluar sih apa yuk bisa ngobrol sih antar UMKM lokal itu sih sebenarnya gitu. Tapi gini, saya mau nanya satu lagi. Tadi Mas Gilang buka Makanholic sama teman-teman, terus buat bisnis di food court-nya. Di food court-nya sendiri, benar nggak? Nah, sekarang saya mau nanya nih. Finance Studio, Mas Gilang sama, Gilang Bernan Finance Studio atau apa gitu kan, dan teman. Nah, mau buka bisnis melalui dana ini enggak? Saya mau nanya dulu nih. Ya kan siapa tahu kan gitu. Jadi gimana ya? Buat sekarang tuh kalau yang buat bisnis baru kita baru itu Rivets Coffee. Kopi kafe sama roastery sih sebenarnya. Nah, sekarang modalnya ini mau diambil dari sistemnya Finance Studio cara kerjasamanya, atau pure memang duit di luar Finance Studio buat ini? Saat kita sih kayaknya buat dari luar Finance Studio sih, kayaknya buat portofolionya biarin aja lah gitu, bisa. Ya karena tapi nanti satu saat sih kayak misalkan ini uangnya Rivets dititipin dari reksadananya di Finance Studio gitu. Oke, jadi tanya Rivets Coffee punya profit atau punya keuntungan dimasukin ke Finance Studio supaya Finance Studio mengelola duitnya gitu ya sebagai kayak gitu kan ya. Saling membesarkan kita satu sama lain kan. Betul. Anda pintar pilih Oli. Itu beneran. Itu gue juga 1 banding 1 juta bisa ketemu sama orang kayak namanya Joseph ini sih sebenarnya. 1 banding 1 juta. Iya, jarang banget yang bisa langsung lu bisa satu visi, lu bisa ajak gerak bareng, lu bisa punya pemikiran bareng gimana itu nggak bakal, itu kayaknya jarang banget lu bisa bakal kayak gitu, dan lu bisa Betul. sampai sejauh ini bisa sampai ada 4 pergerakan yang lu buat gitu. Nah, sekarang yang UMKM yang udah join di Finance Studio udah berapa banyak, Mas? Banyak, ada ya bukan ya ada 7-an lah. Baru 7 ya sekarang ya? Yang penting itu hubungan kita antara kita dengan mitra aja sih sebenarnya, bukan dari kuantitas sebenarnya. Dari situ nanti bakal ada jadi hubungan emosional, di situ bakal gimana kita saling bekerja sama satu sama lain ya. Gitu. Saya harus banyak belajar juga nih tentang Finance Studio tentang MI nih, ya kan? Wah, siapa tahu. Sebenarnya Finance Studio itu kayak misalkan gabungan antara FI, financial planner, financial analyst, gabungan semua sama belajar ya kayak Santara, equity co-funding. Jadi kepengennya tuh ya kalau misalnya itu ya kita borong aja semua lisensinya. Ya, karena Santara memang dia punya hashtag itu adalah crowdfunding, benar nggak sih? Equity crowdfunding kalau dia. Nah, gue juga ada pengen kayak gitu, equity crowdfunding kita ngebuat dari UMKM.
Iya, oke. Jadi sahamnya, pegang saham. Ini sangat luar biasa loh Mas, karena saya di podcast sebelumnya ketemu sama anak mahasiswa memikirin dia luar biasa idenya berbau affiliate marketing. Cuman saya melalui podcast kita kali ini, saya mendapat sesuatu hal yang baru lagi, wow. Yang dimana saya belajar sesuatu hal bagaimana mengelola uang orang gitu loh. Yang dimana saya bisa membantu orang untuk dia berbisnis, berusaha, tetapi kita mengelola uang ini juga main saham atau reksadana atau berbagai macam supaya ini tetap terus bertumbuh nih duit cari duit nih jadi jatuhnya nih. Iya gitu. Dan kalau misalkan kenapa kok lu nggak bukannya lu tuh godaannya tuh tinggi lah, lu ada duit ada segitu, kenapa lu pakai aja buat pribadi? Kagak cuy, uang tuh mainan monyet, masuk aja keluar gitu. Jadi kagak ya gue nggak terlalu ambil serius kalau itu uang orang lain gitu. Benar. Orang lain, cuman gue tuh lebih senang kalau misalkan uang gue di rekening gue angkanya nambah. Nah sekarang kalau saya nanya nih, ya kan, kira-kira udah berapa sih investor masuk Mas? Totalnya berapa sih? Nggak ada. Waduh, nanti ikutin lah. Makanya fun fact sheet-nya tuh dibaca aja Mas, bulan Juli nanti keluar kok, sekitar 10-an Juli. Siap. Nanti bakal ada publikasinya sih itu. Kita ngelihatnya di mana tuh nanti infonya? Ya, tuh? join dulu lah Pak. Join dulu ke kita Pak. Tahu nggak? Biar masuk grup ya. Biar masuk grup Pak. Oke. Ya, sekarang gini, ada minimal uang nggak sebagai investor, berapa sih yang harus misalnya mau jadi investor di Finance Studio? Siapa tahu teman-teman yang nonton ini tertarik gitu kan. 100.000 aja udah bisa. Minimal 100.000 ya? Wow. Artinya kita... Itu kecil buat nabung doang gitu. Artinya kita juga bisa... fleksibel buat ditarik kapanpun gitu. Dan 100.000 ini minimal, maksimalnya ada nggak? Ya maksimalnya bebas aja. Yang penting kalau udah 10M gue mau masuk ke OJK dah. Oke. Mau berarti perizinannya memang mau diurus lah gitu. Regulasinya kalau memang uang yang kita kelola sama dengan 10M atau lebih, kita wajib harus lapor ke OJK ya. Iya, sebenarnya gue juga kalau misalkan sekarang biar dapat 10M. Misalkan sekarang juga nih kepingin bisa nih dengan uang aset under management segini bisa masuk ke OJK dan BI dan itu ya aku mau aja gas aja gitu. Tapi masalahnya cuman belum ya. Cuman belum bisa gitu. Karena kalau gue sih mendingan gede. Gue tuh seneng aja ada tulisan diawasi OJK, diawasi OJK kayak misalnya kita tuh diawasi sama pengawas ujian gitu ya. Iya, diawasi. Jadi benar-benar investor itu juga aman gitu. Tapi kalau benar sekali. Pegangannya ada gitu ya. Jangan pikirin ini gue MI si Jojo itu bukan, beda. Ini gue ya perorangan gitu loh. Iya, jangan sebut merek si Jojo. Tapi ya Gienjo juga kan punya kita. Iya betul. Gijo. Gilang Joseph. Gilang Joseph. Itu kalau Finance Studio ini ada media sosial yang teman-teman bisa ikutin nggak Mas untuk perkembangannya? Nanti sih paling kita belum lagi nge-build sih sebenarnya, foto-fotonya harus dulu disumberin dulu. Tapi nanti bakal ada Gilang Joseph Studio.id sih. Itu kumpulan usaha-usaha kita pergerakan kita, apa aja sih yang kita bantu, apa aja sih pemikiran-pemikiran kita masalah literasi keuangan. Ya nggak cuman bagi-bagi duit. Ini bulan ini pengeluaran apa enggak. Tapi kalau yang tadi yang denim tadi ada juga ya. Simply Research namanya ya. Simply Research. Ya itu Simply Research _denim. Kalau mau follow. _denim. Kalau mau lihat katalognya di Simply Research katalog. Oke. Itu bisa. Kalau mau custom juga bisa, tapi ya custom aja gitu. Siapa tahu lebih pas. Itu Instagram ya? Instagram. Oke, nanti kita bikin di description Instagramnya dari Mas Gilang, dari Makanholic, dari apa lagi, dari Simply Research. Nah, untuk yang Finance Studio menyusul guys. Oke, menyusul buat teman-teman semua. Kita bikin dulu lah ya. Kita bikin dulu. Karena saya juga mungkin saya kalau saya ngomong yakin percaya ya, mungkin semoga dari podcast kita ini saya lebih percaya lagi ya. Mungkin saya bisa
menaruh-naruh Iya. sedikit lah kan gitu kan. Jadi masalahnya itu gitu, jangan dipaksa orang buat invest cari kelolaan gitu. Ya bikin Ya, aja orang percaya dulu gimana. Nggak usah benar dipaksa benar. aja. Ya, Tapi gue tahu jelas ini kepinginnya di sini. Kalau mau dibantu, kalau enggak ya dan bebas. Dan penting tadi yang Mas Gilang bilang, portofolionya kita akan membuktikan dan kita akan membuat grup di mana ada investornya di situ ya, yang akan dibuka Ya, transparansi ya, uangnya lari kemana-mana ya. betul gitu. Wow, luar biasa banget Mas. Luar biasa Jadi ada nih. itu. Sudah tidak terasa memang kita lama. Mungkin teman-teman, saya akan membagi 2 part ini. Oke, guys, buat kalian kita akan bagi 2 part ini. Part pertama dan part kedua. Part pertama adalah untuk yang untuk apa? Untuk bagian makan holik, siapa sih Mas Gilang dan apa sih pertemuannya dengan si Bernan Joseph ini. Dan part kedua ini adalah the real hasil collab antara Gilang dan Joseph. Finance Studio. Kita akan bagi 2 part karena luar biasa banget nih. Oke, Mas Gilang, kita nggak usah tambah-tambah lagi pembicaraan karena ini sudah sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Biarin teman-teman yang nonton ini, biar mereka makin wawasannya bertambah. Semoga bermanfaat pembicaraan kita ini. Oke. Sebelum kita tutup, Mas, saya ada 5 pertanyaan nih. Oke lah. Jawab cepet ya. Iya. Kalau tadi pertemuan sama Bernan Joseph dan bisnisnya slow, ingin pertemuan dulu. Nah, tapi sekarang ingin bangun chemistry. Sekarang kita jawabnya cepet aja, jangan lama-lama. Durasi ya? Durasi. Kita bukan media, nggak apa-apa, banyak lama-lama juga. Oke, pertanyaan pertama. Bisnis atau karyawan? Karyawan. Oh, karyawan? Iya. Tetap jalan ya, walaupun tetap jalan. Oh, tetap jalan. Oke. Tetap jalan. Biarkan karyawan menjadi suatu penghasilan tambahan lagi gitu ya. Iya. Yang lain tetap jalan. Luar biasa. Artinya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ente ngambil semua, Bos. Ya kan? Oke, yang kedua. Gede atau kecil? Gede lah. Wah, gede ya. Enak ya. Oke, yang ketiga, Mas. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Waduh, ini memang benar kalau orang niatnya mau menjadi berkat itu, dia nggak mau membuat orang itu sedih ya. Biarkan saya tersakiti ya. Kayak lagu Judika, Bos. Itu aja. Waduh. Yang keempat, di bawah umur atau lebih tua? Bawah umur. Wah, pedofil nih Mas, hati-hati loh. Biar awet muda. Tapi itu kan jawaban cepat. Sedot saripatinya Mas, biar awet muda. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, agresif atau manja? Apa nih? Agresif atau manja? Loh, terus jawab aja, agresif atau manja? Manja aja lah. Manja, oke. Berarti walaupun di tempat-tempat yang istilahnya membuka bisnis segala macam, cuman ada sisi-sisi yang mungkin mau dimanja atau mau manjain ya gitu. Kayaknya nomor 1 tuh salah tanggap deh, Mas. Apa? Kayaknya nomor 1 tuh salah tanggap dah. Oke, kita ulang lagi, bisnis atau karyawan? Bisnis. Maksudnya gini. Yang gue tangkap itu adalah kalau misalkan bisnis, misalkan ini kita ada satu bisnis ini, bisnisnya jalan, antara bisnis kita lebih utamain bisnis atau karyawan di dalamnya. Proses bisnis atau itu mungkin gue tangkapannya jadinya tetap pasti karyawan. Gue lebih fokus ke karyawan. Ini lebih ke personal sih, berarti bisnis ya? Iya. Jadi dirubah lagi, nggak apa-apa. Baik, lagi. makanya mau jadi berkat kan gitu kan. Mikirnya karyawan positif, luar biasa. Oke, Mas Gilang, kita ingin tahu nih perjalanan Mas Gilang, karyawan juga, buka bisnis food court, sampai masuk bantu ke Simply Research untuk denim, terus membuat suatu finance studio yang udah jalan dan ada beberapa UMKM di sana. Kita pengen tahu nih motivasi atau kata-kata motivasinya Mas Gilang apa nih buat teman-teman di luar? Boleh, silakan Mas Gilang. Ini tetap sama dari teman saya juga, namanya Guntur. Dari tahun 2017,
Bahkan diulang lagi sama Bernan tahun 2019. Itulah. Jangan berhenti jadi orang baik. Itu aja. Jangan berhenti jadi orang baik. Iya, jangan berhenti aja. Pasti ada bakal tenaga buat untuk hadapin hidup besoknya. Jangan berhenti aja jadi orang baik. Luar biasa, jangan berhenti jadi orang baik. Waduh, ini karena saya nambah Susah, pengetahuan karena sendiri. kuliahnya gue kepingin jadi lebih terkenal, gue lebih itu enggak. Kalau misalnya gue lebih terkenal, gue habis. Udah capek gitu, udah. Betul, dikejar-kejar paparazzi lagi. Paparazzi ya. Terkenal juga emangnya enak diomongin di belakang, kagak cuy. Nggak di belakang, tapi netizen, tapi berbuat baik itu bikin kebahagiaan tersendiri sih sebenarnya. Jadi jangan berhenti aja berbuat baik. Sense-nya itu lebih enak dibanding dikasih uang 1 juta sih. Oke. Tapi uang 1 juta abis itu ngapain? Benar. Kan? Jadi senang sebentar, dibelanjain, selesai. Habis ya. ya. Buat baik itu ada perasaan yang bakal melekat setiap hari, bakal positif. Dan membuat kita juga senang, happy gitu ya. Iya. Aura itu ada aja gitu. ya. Aura-aura baik. Betul sekali. Oke, Mas Gilang, terima kasih untuk perbincangan kita di podcast online ini. Ya kan, semoga menjadi berkah untuk orang lain yang mendengarnya juga, dan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang bisa bahwa apapun yang kita lakukan itu kita ingin menjadi berkat dan berkah buat orang lain. Dan satu lagi tadi pesan Mas Gilang, jangan berhenti jadi orang baik. Orang baik, luar biasa. Oke, Mas Gilang, sebelum kita akhirin, kita ada jargon di online podcast ini. Kita sebutnya adalah happy people, success people. Kita sama-sama nyebutin. Kayak apa ya? Saya hitung 1 sampai 3 ya. Itu ya. Oke. 1, 2, 3. Happy people, success people. Oke, Mas Gilang, terima kasih. Yuk. Buat bisnis, buat Finance Studio, buat karyawannya sukses. Dan tetap selalu berkarya menjadi berkat buat banyak orang. Salam buat Bernan Joseph ya. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Kita ketemu lagi lah di online. Offline kita ketemu ya. Thank you. Yuk.